kita berikan waktu selama 30 detik. Pertanyaannya, dalam pengajuan diri sebagai calon kandidat Ketua Senat FSI, apakah atas kemauan pribadi atau atas dorongan orang lain? Dan jika atas dorongan orang lain, dari siapa? Silahkan dimulai dari sekarang. Oke, untuk Ketua Senat FSI ini, saya pribadi didorong, kemudian dengan tekad yang kuat karena dorongan itu, insya Allah saya ingin memegang dan meneruskan tongkat Senat FSI ini. Dan dari siapa? Dari Ubaidil Haq. Untuk pertanyaan kedua, kita berikan waktu selama 1 menit. Pertanyaannya, sebutkan 3 alasan untuk meyakinkan warga syariah bahwa antum layak menjadi Ketua Senat Syariah. Waktunya dimulai dari sekarang. Oke, pertama, alhamdulillah Ana telah mengabdi di Senat Syariah 2 tahun. Itu pertama, poin pertama. Yang kedua, alhamdulillah selama 2 tahun ini Ana megang pendidikan dan Ana khobir atau mengetahui di mana letak kekurangan pendidikan itu sendiri. Oke. Yang ketiga, itu Ana banyak kenalan, yaitu guru-guru bimbel ataupun bekerja sama dengan rumah syariah. Alhamdulillah Ana sudah tahu poin-poin yang akan Ana laksanakan selanjutnya. Tamam. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Kita berikan waktu selama 2 menit. Pertanyaannya, jika seandainya Anda ditawarkan posisi kepemimpinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Ketua Senat saat antum menjabat, apa yang akan antum lakukan atas tawaran itu? Oke. Silahkan dimulai dari sekarang. Kalau ditawarkan kepemimpinan yang lebih tinggi, saya justru lebih milih Senat. Karena apa? Karena dengan di Senat ini kita diajarkan keikhlasan. Untuk dari ruh keikhlasan ini tumbuh cinta, dan dari cinta ini tumbuh binaul insan, bisa memimpin manusia atau membangun peradaban manusia, membangun keilmuan manusia itu sendiri. Seperti itu kiranya. Kita lanjut untuk pertanyaan keempat. Kita berikan waktu selama 2 menit. Pertanyaannya, apa kontribusi Anda selama di Senat sehingga membuat Anda yakin untuk mengajukan diri menjadi Ketua Senat? Silahkan dijawab dari sekarang. Alhamdulillah, kontribusi Ana di Senat tidak sedikit juga, cukup lumayan banyak. Karena Ana itu sendiri yang bangun jaringan ke rumah syariah untuk diadakan semacam bimbel atau semacam bimbingan atau semacam kajian-kajian yang bisa mampu mengembangkan intelektual warga syariah itu sendiri. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Kita akan berikan waktu selama 30 detik. Pertanyaannya, selama 3 tahun ke belakang, apakah Senat telah melaksanakan fungsinya secara tepat atau belum? Silahkan dijawab dari sekarang. Selama 3 tahun ke belakang, saya lihat, karena saya mengabdi di 2 tahun ke belakang, saya lihat Senat udah mau mengembangkan, cuman belum begitu tepat. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Ya. Kita berikan waktu selama 2 menit. Pertanyaannya, hal apa yang menurut Anda masih kurang dan belum diwujudkan oleh Senat untuk diwujudkan tahun ini? Silahkan dijawab dari sekarang. Untuk diwujudkan tahun ini, Senat kekurangannya mulai dari kader itu sendiri. Selama 2 tahun ke belakang saya memegang Senat, itu tidak dapat ruhnya kader. Karena kader ini adalah sangat penting bagi warga syariah generasi-generasi selanjutnya. Mulai dari kader keilmuannya ataupun kader dalam acara-acara apa.
dan orang yang khobir dan mengetahui benar-benar intelektual masisir yang kekurangan. Insya Allah kalau saya jadi, saya akan meningkatkan kualitas keilmuan dengan digabungkan turos dan mustajaddah, yang mana Al-Azhar itu sendiri mempunyai manhaj yang sangat arik, bagus. Dan Azhar mempunyai 12 fan ilmu, yang mana 12 fan ilmu ini adalah adnal had li fahmil wahyaini syarifain. Jadi 12 fan ilmu ini harus dikuasai oleh seseorang yang terjun dalam hal intelektual. Nah, dalam hal ini Azhar ada Syekh Azhar, beliau bernama Syekh Muhammad Ahmad Al-Zawahiri. Pada tahun 1931 beliau itu membagi 12 fan ilmu ini kepada 3 fakultas, sehingga yang syariah tidak mengetahui usuluddin dan usuluddin tidak mengetahui syariah, seperti itu. Jadi insya Allah saya akan mengembangkan ini, yang 12 ini, ilmu ini, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan ke-7. Kita berikan waktu selama 2 menit. Pertanyaannya, dalam kondisi pandemi ini, apa program brilian beserta target terukur yang Anda rancang, dan apa yang membuat target itu optimis bisa direalisasikan? Silahkan dijawab dari sekarang. Zaman pandemi ini, sebenarnya kalau misalkan diadakan kajian ini, kajian online, ini kurang efisien. Karena seseorang ini harus talaki. Talaki ini walaupun dengan senior, dia harus talaki di depan. Ya. Karena Rasulullah itu mengajarkan itu sendiri, karena ilmu keberkahan dari talaki. Ya. Taib. Dari situ saya insya Allah akan mengadakan program pelatihan. Program pelatihan untuk warga syariah. Contohnya yang meningkatkan skill keilmuan yang 12 tadi. Dan juga mengadakan program yang mana program ini belum dilaksanakan di tahun sebelumnya. Sebagaimana hal kita melaksanakan fikih jinayat untuk tingkat 3. Itu sangat penting, tob'an, selain fikih mawaris. Tingkat 2, mungkin program-program ukut virtual. Pelatihan ukut, entah ini dilaksanakan virtual atau tidak. Yang penting, kita sebelum masuk ke jenjang iktisad, kita harus mengetahui ukut dulu. Ukut musamad yang ada dalam Quran. Insya Allah saya akan mengadakan program ini, kalau saya kepilih. Nah. Kita lanjutkan ke pertanyaan ke-8. Kita berikan waktu sebanyak 3 menit. Pertanyaannya, sebagai calon ketua, antum adalah perwakilan dari mahasiswa Indonesia. Selain memiliki retorika yang baik, antum juga harus memiliki kemampuan bahasa yang mumpuni. Silahkan berbicara dalam bahasa Arab tentang beberapa permasalahan mahasiswa Indonesia kepada amit kuliah. Bayangkan posisi antum sekarang sedang mengadu dengan amit kuliah dalam bahasa Arab. Oke, silahkan dijawab dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Amid Al-Kulliyah, Dr. Fadilatul Dr. Mamduh Ali Mabruk. Ini sa'ashku mushkilat al-kathir al-mutadawilah baina tulab. Al-ula mushkilatun natijah. An-natijah huna fil bahth hal yumkinu khurujun natijah am la yakhruj. Law kana kharij law kana lam takhrujin natijah huna hal fi
fi akhir sanah ay fil firqah ar-rabi'ah takhruju hadhihi natijah am la thumma tilka al-mushkilah al-ula. So, mushkilah ats-tsaniyah. Fadilatul Amid, kaifiyatukum libina'i ra'iyati syariah huna, ay libina'i tullabi syariah huna. Rubbama hum lam yafhamuna katsiran minad durus alladhi yata'allaqu bimawdu' maqasidus syariah. Zalik mungkin antum mungkin fadilatukum takun mualliman fi barnamaj iltiqa ma'atulab syariah. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan 9. Kita berikan waktu selama 2 menit. Pertanyaannya, jelaskan karakter kepemimpinan 3 periode kepengurusan SEMA FSI ke belakang dan apa yang Anda pelajari dari mereka. Silahkan dijawab dari sekarang. Karakter kepemimpinan setahun ke belakang dahulu, karena kita harus tahrirul muskilah. Setahun ke belakang itu sudah bagus, karena sudah ada tambahan kajian, seperti halnya kajian ulumul hadis, karena itu termasuk dari yang 12 itu. Taib. Yang sebelumnya pada zaman Ustadz Kevin Damara, alhamdulillah telah dilaksanakan kajian mantik, yang mana mantik ini termasuk dari 12 ulum itu sendiri yang kita tidak pelajari di Azhar, di Fakultas Syariah itu sendiri, tapi menunjang kita untuk memahami wahyu, dua wahyu itu, Quran dan hadis. Itu menunjang ilmu alat. Taib. Dan saya 3 tahun ke belakang saya belum khabir dalam hal ini, tapi yang saya dapat itu bahwasanya Ustadz Hafidh ini telah membuat zakat, pelatihan zakat. Ini sangat bagus, sangat penting, karena warga syariah itu sendiri tidak menguasai fikih, hanya tahu ibadah, muamalat juga sedikit. Seperti itu. Tamam. Alhamdulillah untuk pertanyaan kita telah selesai semuanya. Dan sesi terakhir kita berikan waktu untuk antum pribadi selama 1 menit untuk menghimbau atau mengajak kepada warga syariah semuanya agar yakin dan mantap hati untuk memilih antum. Silakan, kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma khairu mu'allimin allamta bil qalamil qurunal ula arsalta bit taurati Musa hadiyan wa ibnal batuli fa'allamal injila wa fajjarta yanbu al bayani Muhammad wa saqal hadis wa nawala tanzila. Thayyib. Untuk warga syariah yang saya cintai, insyaallah saya amanat dalam hal meningkatkan kredibilitas keilmuan serta memberikan ruh-ruh Azhar. Dengan itu saya ingin mengadakan prabimbel bagi tingkat 1 dan tingkat 2. Karena itu penting sekali untuk warga syariah. Ya, karena ketika masuk kuliah kita tidak memahami durus. Maka dari itu insya Allah saya di sini tidak cuma itu dan banyak pergerakan dan pembaharu untuk syariah ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.